Pada prinsipnya Indonesia kasusnya memang sudah cenderung melandai, meskipun di beberapa daerah masih ada peningkatan. Dan ini adalah sebenarnya modal yang cukup baik untuk ke depan supaya kita bisa masuk ke masa transisi untuk tidak pandemi lagi. Namun kita perlu tahu bahwa penetapan pandemi atau endemi ini ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Dan kita sebagai bangsa yang besar di dunia dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, tentunya berkontribusi kalau kasusnya di Indonesia terkendali dan negara-negara lainnya juga mulai terkendali yang besar-besar, maka mungkin WHO lambat laun akan bisa menetapkan ini sebagai endemi. Dan untuk itu Indonesia juga sekarang sudah mulai berusaha untuk melakukan pelonggaran dan relaksasi, tetapi tetap tanggung jawabnya diberikan kepada masyarakat untuk protokol kesehatan harus tetap ketat. Demikian. Oke, Prof. Wiku, kalau kita lihat dari indikasi-indikasinya atau indikator ya untuk ya menyebutkan bahwa suatu fase ini sudah memasuki fase endemi, mungkin bisa disebutkan apa saja? Apakah memang dilihat dari jumlah kasus, angka kematian, dan juga jumlah vaksinasi? Seperti apa, Prof? Ya, jadi cara paling mudah untuk awam melihat ya dari pandemi menjadi mungkin nanti endemi atau transisi menuju endemi itu bisa dilihat seperti pada saat setelah gelombang kedua. Setelah gelombang kedua di bulan Juli, Agustus tahun lalu, itu sempat beberapa bulan kasusnya itu rendah sekali. Kasusnya sekitar 3 ribuan, kematiannya bahkan pernah satu hari itu tidak ada kematian, kematiannya relatif berhari-hari, berbulan-bulan itu sekitar di bawah 50-an, se-Indonesia. Ya. Jadi kondisi yang seperti itu bisa terjaga terus, tidak masuk ke gelombang ketiga yang baru saja kita alami, itulah yang sebenarnya disebut fase kasus terkendali. Nah, kasus terkendali itu artinya apa? Kasusnya masih ada, virusnya masih ada, tetapi jumlah kasusnya sangat sedikit dan tidak menimbulkan korban yang signifikan. Nah, kondisi itulah yang harus kita jaga ke depan. Jadi kapan itu bisa? Ya tentunya kita bersama-sama harus melakukan itu di Indonesia, dan seluruh dunia juga ingin keluar dari pandemi kan, sama dengan Indonesia juga, dan itu harus diupayakan bersama. Harus ada saling kerjasama juga untuk masyarakat dunia melakukan hal yang sama. Oke. Demikian. Tapi sejauh ini Prof yang kerap juga menjadi kekhawatiran masyarakat adalah dengan adanya pelonggaran-pelonggaran yang sudah mulai kita rasakan begitu ya. Ini juga akan menjadi bumerang. Di satu sisi kita ketahui juga bahwa pandemi ini masih ada, virusnya juga masih berkeliaran begitu ya untuk COVID-19 sendiri dan ditakutkan begitu akan terjadi lonjakan kasus. Nah, ini kira-kira seperti apa strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melakukan pelonggaran-pelonggaran aturan tapi di satu sisi juga bisa meredam untuk lonjakan kasusnya? Ya, jadi sebenarnya masyarakat Indonesia bersama juga dengan pemerintah pusat maupun daerah itu sudah memiliki pengalaman selama 2 tahun, ya. Dan pengalaman 2 tahun itu pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berlapis. Mungkin saya sebutnya berlapis. Mengapa? Karena kebijakan itu membatasi perjalanan internasional atau pelaku perjalanan luar negeri. Begitu juga pelaku perjalanan dalam negeri dengan adanya screening dan testing, ada karantina dan seterusnya selama ini. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dan semua sudah jadi tahu. Sekarang di aspek kebijakan itu dalam konteksnya mobilitas sudah mulai kita longgarkan. Dan tentunya hanya itu yang kita longgarkan, tetapi protokol kesehatan, sistem PPKM mikro, kebijakan PPKM mikro masih tetap ada, leveling itu masih ada. Karena itulah cara kita untuk mengendalikan kasusnya supaya tidak meledak selain mobilitas. Nah, mobilitasnya kita sudah mulai longgarkan dengan maksud masyarakatnya tetap ya harus tetap disiplin protokol kesehatan, dan kalau merasa tidak sehat ya jangan bepergian karena berpotensi untuk menularkan atau tertular oleh orang lain. Jadi tanggung jawabnya diberikan kepada masyarakat.